kalau kita bisa usulkan, beri pandangan lah dalam pembicaraan. Itulah harusnya konsep yang perlu dijalankan pemerintahan kita ini. Karena saya lihat mulai dari zaman Pak Presiden A, B, C, nggak ada konsep nasional untuk sawit ini. Saya mau apa sawit? Mau apa? Nah, kalau saya sarankan supaya kita punya konsep I'm the king in palm oil. Bila perlu we feeding the world. Yes. Kan gitu. Nah, we feeding the world, we give the world energy. Energy, both energy badan sama engine. Nah, itu yang bisa kita pasok. 3 dekade saya di dunia sawit. Begitu banyak opini di sana sini. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Mari di sini kita buka dengan saling bicara. Saya ingin berbicara dengan mereka, berbicara dan mendengar cerita yang benar, bertanya sampai membuka fakta baru, karena rasa ingin tahu selalu membuat seru. Saya Togar Sitanggang, welcome to Tagar Togar Podcast, Explore, Reveal, Sharing. Saya Togar Sitanggang, jumpa lagi di dalam Tagar Togar Podcast, dan pada episode kali ini saya kembali kedatangan Bapak Sahat Sinaga, tetapi kami akan berbincang tentang suatu hal yang berbeda dengan episode berikutnya, sesuatu yang sangat menarik, terutama dalam hubungannya dengan kelapa sawit dengan energi. Ya, apa yang akan kita bicarakan sebentar, kita akan lanjut dengan Pak Sahat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, like atau berikan komen untuk pengembangan atau perbaikan yang bisa kami lakukan di dalam episode podcast Tagar Togar di masa mendatang. Pak Sahat, apa kabar Pak? Baik. Pak Sahat, beberapa waktu yang lalu kita mendengar adanya bensin sawit. Ya. Bensin Sahat. Bensin Sahat. Nah, itu sebenarnya tadi saya mau nembaknya langsung ke sana. Karena pembicaraan kami pernah sebelumnya bensa. Apa itu bensa, Pak? Bensin Sahat katanya. Nah, ini dia orangnya kan gitu ya. Gimana di bensin Sahat ini, Pak? Bensin sawit. Bensin sawit. Perkembangannya saya lihat cukup menarik. Trialnya sudah selesai yang di Kudus dan menghasilkan bensa berkualitas RON 108. RON 108. Jadi kalau yang biasa kita lihat di SPBU 98 yang maksimum, ini 108. Jadi RON 108 itu sangat cocok kalau sebetulnya kalau dipakai untuk racing car. Itu. Ya, ini kan cocok juga ini karena di Formula 1 ya kan menuju kepada campuran bio. Bio, betul. Berarti bensa ini bisa menjadi bagian dari Formula One. Sangat menarik. Karena begini, sekarang itu harga fuel untuk Formula One itu kira-kira 60.000 per liter. Sekarang. Rupiah ini ya? Rupiah, dalam rupiah ya. Iya. Tapi kalau kita kalkulasi, katakanlah dulu pernah kami kalkulasikan, kalau harga sawit itu kira-kira $800 per ton, maka bensin sawit yang RON 108 itu kira-kira 14.000 rupiah per liter. 800. 800. Nah, sekarang 1.300. 1.700. 1.700. Kita punya teknologi. Okay. Bagaimana membuatnya supaya dia bisa di level itu. Oke. Dan itu ada. Itu sebenarnya teknologinya seperti apa kalau boleh dijelaskan, Pak? Jadi begini, intinya kan kalau kita lihat bensin, fraksinya itu kan karbon 8, 10, 6, 8, 10. Ya. Jadi kalau di break semua itu ke karbon 6, 8, 10, ya itu jadi bensin. Okay. Nah, bisa itu dari palm,
Tapi kita juga berpikir bisa juga dari PFAD. Nah, jadi dengan harga yang lebih. Tapi masih palmitic. Palmitic, harus palmitic. Jangan lauric. Bukan lauric. Kalau lauric dia kesempat itu untuk biofuel yang cocok dia. Iya. Oke, ini jadi prosesnya itu nge-break karbon tadi dicocokkan dengan karbonnya bensin. Bensin, betul. Nah, prosesnya seperti apa? Kalau secara singkat lah kan. Itu cuma cracking aja, cracking dengan menggunakan katalis merah putih yang dikembangkan oleh kawan-kawan di TB. Itu spesial. Jadi pada temperatur tertentu dengan katalis tertentu itu maka terjadilah pemisahan karbon itu menjadi 6, 8 ke 10. Oke, jadi 6, 8, 10 itulah yang khusus diambil. Bensin, ya. Bensin. Dan kecocokannya ke bensin ini apakah, karena begini, kalau dalam biodiesel, ya biodiesel itu kan ada juga yang dinamakan high cracking, hydrogenated vegetable oil, ya, HVO. Prinsipnya sama. Ya. Untuk ke diesel ada istilahnya HVO. Kalau di solar, katakanlah biodiesel. Biodiesel itu model oksigenat. Ya. Jadi bahan bakar itu ada oksigenat, ada drop in. Nah, kalau HVO itu drop in. Hydrogenated vegetable oil. Itu yang generasi kedua daripada solar itu langsung bisa drop in. Tapi kalau biodiesel itu masih oksigenat. Jadi artinya dia masih terbatas pemakaiannya di dalam campuran minyak solar. Gitu. Makanya kalau dia naik dari B30 ke B40 itu pasti perlu ada modifikasi sedikit. Gitu. Iya. Memang itu yang selalu disuarakan harus dimodifikasi gitu. Dan memang kelihatannya orang itu yang sering orang saya kira terlalu emosional melihatnya ya, bahwa seolah-olah B100. Ya. B100 saya kira mungkin 10 hari bagus. Habis itu nggak tahu tuh engine-nya menjadi apa. Itu nggak dilihat orang kan. Tapi kan belum dicoba, Pak. Belum dicoba. Maka itu dicoba aja sampai dia broke down. Baru ketahuan nanti. Kalau Bensa ini gimana? Nggak, itu drop in. Drop in. Jadi dia bisa Bensa 100%. 100% bisa. Jadi tidak perlu ada campuran lain, dia langsung. Dan saya udah coba memang. Waktu di Kudus. Bagus, dan engine-nya itu smooth, bunyinya itu, ya. Enak gitu, nggak ada seperti beda dengan kalau kita pakai bensin biasa yang oktan 92 atau 98 gitu tuh masih ada berisik. Kalau itu enggak, seperti electric car gitu ya. Jadi suaranya pun bisa lebih sangat tenang. Dan kalau kencang. Dilihat di pembakarannya itu kalau kita di belakang itu wangi. Karena sawit ya gitu ya. Karena sawit. Karena meskipun ada CO di situ tapi wangi. Itu hebatnya Bensa itu. Jadi kembali ke pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Togar tadi, bagaimana kelanjutannya? Masih belum optimal karena begini. Dari 100 ton misalnya bahan bakar masuk sawit, bahan baku, baru 48 ton berupa bensa, ya, 5 ton berupa diesel, ya, sisanya ini berupa gas. Nah, jadi kita harapkan bahwa ini harus ada revenue dari gas ini. Apakah bisa menjadi LPG? Apakah bisa sebagai heater atau apa supaya overall cost itu bisa turun. Jadi kalau hanya mendasarkan 47% dia sebagai bensin sama 5% sebagai solar, harganya masih terlalu mahal. Solar ini green diesel itu ya? Green diesel. Green diesel. Jadi sama dengan sama dengan HVO lah. Ya, HVO, ya. Karena di sawit kan cuma ikatan karbon rangkapnya kan nggak terlalu banyak dibandingkan dengan rapeseed atau soybean, sehingga dia lebih mudah dia pecah. Karena kan selama ini yang kita tahu kalau kita bandingkan dengan etanol, ya, bioetanol itu kan biasanya datangnya dari jagung.
ya, tidak dari sawit. Karena kan etanol itu kan prinsipnya kan gula itu Betul. yang dijadikan sebagai enzimatik lah. ya etanolnya gitu Ya. ya. Tapi ini kan ya waktu saya pertama kali dengar juga, oh bisa. Karena saya pikir selama ini kan sawit itu lebih kepada diesel, ya. Sawit soybean itu diesel, rapeseed itu ke jagung itu ke etanol. Ya. Tapi memang tadi kalau dijelaskan masalah carbon chain yang mana yang diambil, ya make sense ya. Karena sawit itu punya rantai karbon yang tidak cukup kompleks ya, dari berapa C2, C6 sampai C20 C20 dan beberapa dan lebih tinggi di sekitar 68 ya. Ya, sementara loriknya ditingginya di 12-14 kan gitu ya. Nah, ini kan kenapa makanya saya mau tanya, C yang mana gitu yang cocok untuk ke bensin ini gitu loh. Yang paling cocok ke bensin itu C16. C16. Jadi kalau dia di break 2, C8. Oh, itu dia. C16-nya itu di break. Di break. Jadi dipecah dia, diputus. Makanya itu namanya di cracking, sehingga dia diputuskan. Dan itu umumnya di double bondnya itu, karena yang paling mudah terpecah itu double bond. Ya, ikatan rangkapnya sehingga dia menjadi saturated karbon. Nah, ini kan mendengar kan agak bingung kan? Ini soalnya masalah kimia ini. Jadi ibarat kata gimana ya? Simpelnya itu ya Pak saat ini memang dari teknik kimia, ngerti dia. Kita yang awam ini apa coba, itu saya berpikir gimana gitu ya. Gimana simpelnya menjelaskan ini, Pak? Jadi begini, minyak itu per definisi sebetulnya kita lihat ya, minyak sawit itu sama dengan minyak bumi. Yes. Yang terkontaminasi dengan karbon oksida. Jadi kalau karbon dioksida itu kita keluarkan, maka dia karbon semua. Dan hidrogen sama dengan fosil. Di dalam industri fosil, minyak bumi pun di-crack dia sebetulnya. Kan dipecah-pecah dengan destilasi. Ada yang bisa jadi, yang paling ringan itu jadi bahan bakar aftur. Kemudian bensin, ada minyak tanah, ada juga tar. Ujungnya ada tar gitu ya, untuk aspal. Kan? Jadi sama aja sebetulnya. Jadi di break dia sama dengan itu. Jadi kebayang minyak sawit itu dengan penuh dengan rantai karbonnya, dan secara spesifik itu bisa di break satu-satu ya, untuk dijadikan apa. Tapi harus banyak doa supaya berhasil. Sebenarnya oke lah, banyak doa. Karena apa? Teknologinya baru kali. Ya. Karena kalau nggak tekun menemukan katalis itu, susah juga dia. Nah, fungsi katalis ini apa, Pak? Nah, katalis. Karena kan kita sering dengar katalis merah putih, merah putih. Kira-kira apa fungsinya? Katalis itu adalah suatu media. Dia tidak ikut bereaksi, tapi menjembatani untuk berubah dari A ke B. Jadi jembatan sebetulnya dia itu. Dia tidak ikut menjadi bagian daripada dari produk itu. Dia menjembatani supaya terjadi penyeberangan atau pemisahan di antara karbon itu. Nah, sebetulnya alam ini luar biasa. Alam itu namanya bukan, kalau katalis yang dipakai oleh sekarang itu chemical catalyst. Tapi sebetulnya ada enzim katalis. Dari? Enzim mikroba. I see. Makanya terjadi bagaimana fosil kita itu kan dari karbon juga. Oleh enzim dia berubah menjadi bensin kan itu. Nah, enzim ini luar biasa. Dia tidak perlu tekanan tinggi. Dia cuma lama prosesnya, natural proses. Nah, jadi kalau katalis yang dikembangkan oleh kawan-kawan dari ITB itu chemical catalyst. Itulah yang dia mempercepat, bisa memecahkan. Jadi katalis adalah material yang menjembatani perubahan dari suatu produk menjadi produk lain. Tapi dia tidak ikut
mat comblang lah. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari kira-kira mat comblang. Mat comblang deh ya. Nah, tadi dikatakan dari sawit itu yang digunakan apa Pak? RBDPO, CPO atau apa bahan bakunya untuk jadi bensai? Yang penting ini. Yang mana punya rantai karbon 16? Bukan soal dia harus punya rantai karbon. Ya. Cuma ada elemen di sawit ini yang bisa merusak katalis. Maka itu harus diambil dulu. Diambil dulu. Jadi pre-prosesnya ada. Ada. Maka itu untuk bahan bakar ini disebut IVO, Industrial Vegetable Oil, jadi bukan RBDPO. Nah, kenapa IVO? Sebetulnya RBDPO juga bagus, bisa langsung dipakai karena elemen perusak katalis itu sudah hilang. Cuma RBDPO itu cost-nya kira-kira $42 dari CPO ke RBDPO kan gitu. Sedangkan IVO cuma sekitar $12. Lebih masalah ekonomisnya memilih. Maka dipilihlah itu sebagai feeding stock kepada bensa ini. Jadi lebih kepada perhitungan ekonomis sebenarnya. Tapi kalau pakai RBDPO, refined bleached deodorant palm oil, itu bisa tanpa harus ada pre-process berarti. Langsung, itu bisa langsung. Tapi akan sedikit lebih mahal daripada. Nah kan kita mencari juga keekonomisan. Jadi waktu disampaikan oleh ITB, kami perlunya begini. Waktu kami bertanya, ya kita yang berpengalaman di minyak nabati ini, spesifikasi apa yang kalian perlukan? Kami VTS tinggi tidak masalah katanya. Keren juga kan? Bagus juga ini kan gitu. Ada solusi untuk kawan-kawan yang minyak yang dari Papua. Itu kan Papua FFA-nya bisa 15-20% kan? Boleh juga nih. Terus apa lagi? Tidak merusak katalis. Yang tidak merusak katalis itu komponen mana? Dia bilang Fe. Fe sama GAM. Kalau gitu gampang nih. Kita bikin aja teknologi. Itulah yang kami kembangkan. Namanya ada di metal GAM. Itu bersama-sama dengan Pura untuk menghasilkan. Itu yang kita pakai di Sumatera Selatan. Unit itu ditempelkan di PKS yang sekarang. Jadi nggak perlu ke refinery, di situ aja langsung aja. Jadi dari PKS keluar deh ke itu. Jadi IVO. Nah itu langsung dipakai dengan sana. Dan warna dia tidak masalah. Jadi ngapain kita bleach? Itulah dia. Jadi biayanya lebih murah itu kira-kira $12. Jadi kalau million ton kali $12 ya $1 million juga kan. Itu dia. Itu yang kita usulkan. Ginilah bisa dilakukan. Dan ini sudah berapa lama Pak dilakukan percobaan atau riset ini? Karena kalau kita balik ke belakang, katalis merah putih itu tahun 2018 kan. Nah, 2018 itu kan katalis merah putihnya. Betul. Terus kemudian pengembangan ke IVO 2020 dilakukan. Maka dipindahkanlah mesin itu karena di Pura, di Kudus tidak ada mill. Dipindahkanlah alat itu ke Palembang. Jadi di Palembang lah kita memproduksi IVO tersebut. Tapi ada yang menarik di situ adalah begini, berkembang lagi sebetulnya. Banyak teknologi yang dikembangkan dari situ. Selain daripada produknya suitable untuk itu, kita berpikir juga ini terkait dengan 3 MCPDI. Sekarang kan teknologinya kan dipakai di proses refining untuk mengambil chlorine. Jadi kita bilang ngapain di sana, di sini aja sekalian. Jadi IVO itu bisa juga dipakai untuk mengurangi 3 MCPD sekalian. Makanya harganya bisa jual tinggi juga nanti. Gitu ya. Itulah pengembangan dari lapangan yang kita lihat itu. Jadi saya lihat mengenai bensin ini sangat baik untuk kita kembangkan ya.
Karena sesudah kami pelajari, kita kan Republik ini terdiri dari 543 kabupaten kota, termasuk kota administrasi dan kabupaten administrasi. Dari 543 itu kebun sawit kita itu ada di sekitar 360-an kabupaten, gitu. Jadi kami berpikir, kalau 360 ini kilang ini tidak perlu sebesar Pertamina yang dibincang Pertamina sekarang untuk BBM ini. Untuk BBM. Jadi BBN lah, nabati. Kita berpikir lebih baik, kepada ITB kita lanjutkan, kita minta supaya desainnya itu jangan yang besar-besar. Yang kecil-kecil saja, karena distribusi cost yang kami dapat daripada Pertamina untuk membawa per 1 liter itu kira-kira Rp800 gitulah kan. Pukul rata. Jadi kalau di satu kabupaten, misalnya Simalungun, dia ada langsung Simalungun dipilih. Langsung kampungnya dipilih. Kampung Bapak itu kan. Saya tertarik karena banyak sinaga di sana. Gitu dah. Saya pikir ada petani-petani. Terus saya pikir kalau misalnya 350 barrel per hari sebagai feedstock, kita perlu PKS 45 ton per jam. Cukup untuk feeding dia. Satu aja? Satu PKS aja? Satu PKS. Jadi satu PKS dilengketkan di situ kilang bensa. Bisa untuk feeding. Jadi dia bisa menghasilkan, saya hitung-hitung ya, kira-kira 2.500 mobil per hari dengan 23 liter bisa diisi, cukup dari situ. Ini nanti bensa ini prinsipnya dicampur dengan bensin atau sendiri, Pak? Supaya Karena kalau dicampur kan kita harus berhubungan dengan Pertamina lagi kan, Pak? Bisa. Jadi itu bisa jadi buyer. Jadi saya kira ini kita sarankan ke SDM, sebaiknya ini jangan di Pertamina. Kenapa? Janganlah raksasa makin raksasa kan? Gitu ya. Rakyat ini mau kemana? Biarlah petani-petani ini yang punya kilang-kilang. Ekonomi kerakyatan yang menyebar kemana-mana. Persis, itulah yang kita harapkan. Jadi dengan begitu dia nggak perlu lagi tergantung kepada world market. Gitu. Jadi saya pikir ya, kalau ini bisa jalan, maka lengkaplah kita tidak lagi dalam bisnis sawit itu, tidak lagi pemain seperti pemain Persatuan Sepak Bola Deli Serdang. Kenapa pula Deli Serdang sekarang jadi itu pilihan? Terbelakang sepak bolanya. Jago dulu PSDS. Dulu ya. Sekarang nggak punya dana dia sehingga mati dia. Bagaimana kita menjadi Liverpool? Oke. Liverpool ini. Liverpool. You never walk alone. Never walk alone. Gitu harus ya? berbareng-bareng. Gitu ya. Oke. Nah, dengan begini maka apa yang terjadi saya lihat ya, ada konsumsi makanan, sawit, ada oleochemicals, ada biodiesel, kemudian ada bensa. Saya prediksi dengan begini di seluruh Indonesia kita bisa kembangkan 65-70% dari produksi kita nasional akan diserap domestik. Maka berbanding terbaliklah sekarang. Sekarang kan 35-65, 35 domestik, 65 ekspor. Maka kita tergantung pada ekspor. Harga. Nah, dengan 65 atau di atas itu ke domestik dan 30 ekspor, kita jadi raja lah. Raja, I'm in the command. I'm the king of commanding. Maka harga world market saya yang tentukan. Oke. Kita turunkan, kita naikkan. Naik tergantung aku. Gitu. Jadi nggak tergantung lagi harga kita Rotterdam, Kuala Lumpur. Let them follow us. Nah, itu barulah kita jadi pemain Liverpool. Gitu ya. Never walk alone. You never walk alone. Itu harusnya dikembangkan. Investasinya Pak, berapa banyak? Kami berhitung untuk kapasitas 350 barel per day, atau dalam hal sawitnya kira-kira 2,5 ton per jam lah. Itu most likely $38 juta.
per satu. Satu unit. $38 juta. Kira-kira 400 miliar lah. Per unit. Jadi dia tandem dengan minyak ini. Dan jangan lupa dia menghasilkan minyak yang bagus lagi dia. Ya. Tidak semua jadi bahan bakar kan. Juga untuk food juga ada dia di samping sana. Lumayan tinggi, Pak. Enggak, kalau kita hitung ya memang tinggi pada awal ya. Karena kalau dia sudah repeat. Payback-nya? Kita hitung sementara ini dengan catatan tadi harga sawit di level $850. Itu payback kira-kira 6 tahun. Oke. 6 tahun. Enggak ini juga, enggak terlalu lama. Jadi kalau misalnya 1.000, enggak bisa lagi dong 1.000. Kita yang tentuin berapa harga kan? Iyalah. Tapi kan harga energi juga naik kan saat ini. Ya, sekarang minyak Brent udah $120 per barrel. Iya, makanya. Jadi kalau gitu ya nggak apa-apa lah, biarkan aja itu, kita jangan tergantung kepada impor saya pikir. Kalau kita bisa usulkan, beri pandangan lah dalam pembicaraan. Itulah harusnya konsep yang perlu dijalankan pemerintahan kita ini. Karena saya lihat mulai dari zaman Pak Presiden A, B, C, nggak ada konsep nasional untuk sawit ini. Saya mau apa sawit? Mau apa? Nah, kalau saya sarankan supaya kita punya konsep I'm the king in palm oil. Bila perlu we feeding the world. Yes. Kan gitu. Nah, we feeding the world, we give the world energy. Energy, both energy badan sama engine. Nah, itu yang bisa kita pasok. Kurang lah kita punya minyak untuk dunia juga kalau udah 30% hanya ekspor aja. Nanti dulu. Itulah saya berpikir-pikir sedih kenapa para petani kita itu dan juga pekebun yang sudah punya HGU dan itu tuh kok direm-rem gitu. Lepasin aja. Moratorium jalan, karena dengan moratorium jalan ya, dengan 16,38 juta hektar sekarang, prediksi saya kalau produktivitas daripada naik daripada para petani kita dari 9,2 ton TBS per hektar per tahun bisa ke 20 ton, we can produce almost 70 million ton. But is it enough? Lah, paling tidak udah cukup dulu. Oh, okay. Ya. Dan jangan lupa dengan breeding yang baru itu bisa malah swasta saya dengar bisa mencapai 25 ton TBS per hektar per tahun. Ya. Kalau itu saya masih ambil kira-kira 20 ton. Nah, kalau itu bisa kita yakinkan, maka rakyat kita itu makmur. Yang kedua, jangan lupa kita sekaligus menjadi penghasil vegetable oil dengan emission karbon yang paling terendah. Itu yang harus kita jalankan. Konsepnya kita sudah tahu, yaitu dengan recycling. Cycling economic. Jadi artinya jangan sampai cycle economic jangan sampai kita tercemar dengan ini. Pak, tadi kembali ke Bensa. Penelitian ini atas pembiayaan siapa? BPDP. Dari tahun 2018 atau sebelumnya lah, kan 2018. Enggak, 2018 dimulai. Oke. Sampai sekarang. Itu kalau saya nggak salah BPDPKS sudah mengeluarkan dana kira-kira 52 miliar lah. Kecil itu, Pak. Harusnya kecil, tapi udah besar itu. Udah besar itu ya. Waktu mula-mula ITB kita bilang, para kawan-kawan peneliti nih, ya budgetnya berapa kalian ini mau bikin ini? Wah cuma sekian ratus juta mah ece-ece itu. Mereka kaget. Coba dihitung dulu, dihitung. Ya ini 40 miliar. Gimana nih? Jangan. Kalau mau nangkap ikan paus, pakai kapal besar, jangan pakai getek. Nah, itu ketarik saya bilang. semua gitu ya. Lenyap dia langsung. Kenapa pula bisa cuma sekian miliar? Itulah. Jadi para peneliti kita pun itu lihat miliar tuh gamang.
Waduh, saya bilang nggak akan bakal jadi kita kalau hanya ratus juta, puluhan juta research untuk apa? Untuk apa? Nah, itulah yang terjadi. Nah, kembali tadi pokok persoalan tadi udah sampai di mana? Sekarang mesin itu sudah dipindahkan ke Bandung dari Kudus untuk dipasang di sana, sekaligus akan dijalankan dan mereka akan mulai menjual bensin untuk bensa tersebut. Langsung? Ya langsung lah. Jadi ada nanti SPBU bensin sawit? Bukan SPBU. Ya, kayak SPBU lah gitu. Model SPBU Model lah. SPBU. Tapi dulu mereka menarik juga ini nih. Dulu tahun 70-an itu di ITB itu ada tempe ITB. Tempe ITB? Lakunya luar biasa. Jadi sekarang apa rupanya istimewa tempe ITB ini? Dia pakai apa? Ketahuan nih angkatan berapa ya? Itu tempe ITB itu lakunya kok smooth sekali dari kedelai dari kacang kedelai dia very nice ya. Jadi mereka mempunyai semacam mop mikroba yang bagus kan gitu. Laku sekali. Sampai semua ibu-ibu datang. Baru ketahuan sekali waktu nggak jadi tempe. Tahu Pak Togar kenapa? Ibu-ibu Persit datang. Mau melihat bagaimana tempe ini dibuat. Datanglah kan. Udah lihat, wah diskusi. 2 hari lagi nggak jadi tempe itu. Kenapa? Karena mikrobanya itu rusak karena parfum. Itu baru kita tahu, nggak bisa rupanya parfum kena gitu, nggak bergerak, nggak aktif dia. Nah, jadi ada tempe ITB. Nah sekarang ada bensa ITB. Bensa ITB karena ronnya terlalu tinggi, saya kira dia harus di blend dengan nafta lah. Nafta murah, nafta paling 5.000 perakan per liter. Jadi dicampur itu di blending. Rasionya antara 55 nafta, 55 nafta, 45 bensa. Sehingga harganya bisa di level 9.000 sekian. Oke. Mau kembali dulu karena kalau nggak salah di season musim racing tahun lalu, ya Formula 1 itu sudah menyatakan akan memakai bioenergi. Ya. Apa kira-kira usaha kita untuk memperkenalkan bensin sawit ini ke Formula 1 atau MotoGP? Saya kira dulu kita nggak pernah melihat ke situ memang, tapi melihat di kemarin ini yang di Lombok ya. Ya, Lombok MotoGP. Lombok, Mandalika. kemudian ada racing lainnya. Saya kira menarik juga. Ya. Bahwa bensa ini akan bisa dipakai di sana. Tentu diuji coba dulu. Ya, harus diuji coba untuk sesuai dengan kebutuhan. Kalau itu harganya 60 ribuan itu per liter. Ya, karena kan kan kita menuju kepada bioenergi. Bioenergi. Ya, memang kita dengan mobil listrik dan segala macam itu sedang dilakukan juga. Tetapi kan dari kalau kita penggemar MotoGP atau Formula 1 ini kan masih tetap juga suka dengan kecepatan itu kan. Bukan kita nggak ngomong Formula E di sini ya. Formula E itu kan listrik kan gitu ya. Nah, dan kalau kita bisa memperkenalkan ini dari sawit, ronnya 108. Ya. Sudah ada pembicaraan dengan Pertamina nggak Pak? Belum. Karena Pertamina punya beberapa racing team loh. Itu boleh juga. Kalau nggak salah yang saya tahu itu Lamborghini. Pertamina Racing Team itu ada. Saya kira itu bagus sebagai input ke ITB untuk mencoba approach Pertamina dan Lamborghini untuk trial. Untuk uji coba ini kan. Sampai sejauh mana bensa ini bisa dipakai, apakah dicampur, apakah murni. Ya, tapi kan racing kan hanya sekali-sekali kan gitu. Tapi kan, paling tidak brand image-nya itu udah naik ke atas. Ya, kita yang menarik tuh begini Pak Togar ya. Saya pikir karena ITB sendiri merasa, waduh nanti nggak laku ini. Saya bilang, laku. Saya bilang, bagaimana lakunya? Kita bikin RON 93.
Jangan RON 92. 92 Pertamina. Jadi 93 aja. Harga ya kalau Pertamax 92 9.000 kita bikin 13.000. Hitung-hitung. Masuk. Terus nanti siapa yang beli? Iya. Kijang nanti ngantri di situ, bangga dia bahwa dia pakai bensin ITB. Meskipun Kijang. Atau mobil Avanza atau apa. Jadi bukan mobil-mobil mewah datang ke situ, lihat aja nanti pasti ngantri, dia bangga, oh saya menggunakan bensin ITB. Itu akan jalan saya bilang. Jadi alat itu udah dipindahkan ke sana, mereka lagi optimalisasi. Kita harapkan tahun 2024 kita udah bisa jalan. 2024. Ini kan sudah menjadi sisi komersial ya. Ya, sudah komersial. Ya, menjadi melangkah ke sisi komersial. Correct. BPDB masih terlibat di sini? Enggak lagi. Di komersial enggak lagi. Tapi, itu pure swasta. Ya, tapi bagaimana kalau boleh saya usulkan sih, BPDB ikut memperkenalkan Bensa ini untuk ke dunia dengan Formula 1 atau Pertamina. Karena itu kan butuh bisa ada dua sisi lah ya. Butuh biaya, Pak. Ya, misalnya Pak Sahat terbang ke headquarternya F1 gitu kan untuk bicara Bensa gitu kan. Siapa yang ngongkosin itu, Pak? Iya. Itu ada di dua sisi. Saya kira betul juga. Satu untuk ke segmen market racing car. Ya. Satu lagi konvensional gitu. Dan untuk racing car perlu promosi, approach dan lain-lain. Saya kira karena paten sebenarnya Mandalika kemarin itu timing yang tepat. Nggak ada orang yang ini. Nggak ada yang pikir itu kan. Habis pandemi minyak goreng susah. Ya gitu. Jadi, minyak goreng. Kita mikirin minyak goreng terus kan. Nanti dia bilang kau bakar pula itu minyak goreng kesulitan. Wah lebih ribet. Wah kita bisa bulan-bulanan. Kita targetkan aja MotoGP 2013 Mandalika. Bensin sawit sudah dipakai atau gimana pun pokoknya ada di Mandalika. Setuju? Paling tidak sebelumnya itu kita mendukung para pemirsa yang terhormat, kalau ini bisa kita jalankan maka nama kita pun di dunia racing dan green energy akan bisa kita capai. Gitu. Dan itu satu positif point. Tapi jangan lupa kita yang paling penting bagaimana kita menjadi the king of the palm oil business in the world. Itu yang harus kita capai. Food and energy. Both energy. Human energy and also engine energy. Itu bisa kita jalankan. Nah, untuk pengembangan selanjutnya selain daripada SPBU Bensa lah kita atau apalah itu di ITB gitu ya. Ada yang lain, Pak? Ada. Kita dari teknologi Bensa ini sebetulnya dia bisa mengarah ke MDX atau namanya itu sebagai bahan polimer untuk pengganti plastik. Juga untuk pengganti tekstil atau apa itu juga bisa sebetulnya. Karena prinsip dari minyak bumi tadi, karbon tadi bisa, ini otomatis bisa. Ya, kalau karbon dari minyak bumi bisa, dari sawit juga pasti. Nah, itu next step. Kemudian Jepang sudah mengundang ITB untuk coba memberikan sampel tertentu supaya diarahkan ke situ dulu. Tapi ITB masih fokus untuk optimalisasi daripada Bensa ini. Tapi sambil jalan mereka mengembangkan produk yang MDX tadi. Perlu orang untuk marketing ini nggak, Pak? Saya kira podcast kita ini bisa kita pakai untuk itu tuh. Karena podcast ini sangat dikenal di ilmuwan dan juga para pebisnis. Most likely ya. Dan jangan lupa Jepang itu sangat tertarik kepada produk itu. Jadi janganlah kita rem pertumbuhan sawit kita ini. Ini menjadi soko guru dari pertumbuhan ekonomi kita. Ya tidak perlu memperluas areal dulu, yang ada aja kita optimalisasi. Saya yakin akan bisa. Baik. Terima kasih Pak Sahat. Terima kasih. Para pendengar, para penonton semua, kita sudah dengarkan
yang namanya bensa, sesuatu yang baru. Selama ini kita cuma tahu biodiesel. Ternyata ada bensin yang bisa berasal dari sawit dan teknologinya sudah dikembangkan dan menghasilkan RON 108. Ya. Jauh di atas RON yang ada di Pertamax Plus. Ya. Dan ini cocok untuk digunakan dalam mobil-mobil yang racing, untuk balap, racing. Ya, semoga tadi harapan kita Mandalika 2013, semoga bensa bisa hadir. Ya, bisa hadir 2013 atau 2023? 2023 bisa hadir di Mandalika untuk memperkenalkan bensin atau green energy dari sawit. Terima kasih sudah menonton pada episode kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like maupun berikan komentar terhadap episode ini maupun untuk episode mendatang. Dan sampai jumpa. 3 dekade saya di dunia sawit. Begitu banyak opini di sana-sini. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Mari di sini kita buka dengan saling bicara. Saya ingin berbicara dengan mereka. Berbicara dan mendengar cerita yang benar. Bertanya sampai membuka fakta baru. Karena rasa ingin tahu selalu membuat seru. Saya Togar Sitanggang, welcome to Tagar Togar Podcast, Explore, Reveal, Sharing.